warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puasanya bagaimana? Lancar semua kan? Puasa tahun ini sangat berbeda pada tahun sebelum-sebelumnya, karena puasa tahun ini kita diharuskan untuk tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Saya Muhammad Ilham Aminullah dari kelompok 8, dan teman-teman saya yang pertama Fatimah Zahra, Muhammad Nazrul Faizin, dan yang terakhir Rizko Riza Nusifera akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang studi penelitian terhadap tafsir Al-Misbah. Sebelum kita melakukan praktek penelitian terhadap tafsir Al-Misbah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian naskah. Penelitian naskah merupakan bagian dari penelitian filologi yang biasa disebut dengan penelitian yang mencangkup tentang kebahasaan, kebudayaan, kesastraan yang berhubungan dengan pemikiran atau nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat yang telah lampau. Nah, penelitian naskah ini adalah sebagai upaya untuk mencari kebenaran atau mencari fakta dalam sebuah naskah. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman kita, maka kita harus menyimaknya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya kitab tafsir Al-Misbah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab dan dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1994 di Rempang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abarisi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah. Selama 2 tahun di sana, beliau dapat menguasai bahasa Arab dengan baik. Oleh karena itu, ayahnya mengirim Quraish Shihab beserta adiknya ke Kairo, Mesir untuk mendalami studi Islam. Beliau diterima di kelas 2 Madrasah Sanawiyah Al-Azhar, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar jurusan tafsir hadis. Sejak dahulu, beliau telah aktif di berbagai media dakwah. Oleh karena itu, beliau mendapatkan amanah di berbagai jabatan. Antara lain, pada tahun 1973, beliau menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada tahun 1984, beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, pada tahun 2004, beliau mulai mengembangkan gerakan membumikan Al-Quran melalui lembaga yang bernama Pusat Studi Al-Quran. Hingga saat ini, beliau telah menulis buku sebanyak 61 buku. Adapun buku yang sangat fenomenal dalam bidang tafsir adalah Tafsir Al-Misbah. Yang kedua, mengenai latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Misbah. Kitab Tafsir Al-Misbah ditulis pada hari Jumat, tanggal 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah atau 18 Juni 1999, di mana ketika itu Quraish Shihab berada di Kairo, Mesir, dan sekaligus menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kairo. Dan penulisan kitab ini diselesaikan pada tanggal 5 September 2003. Quraish Shihab menggunakan nama Al-Misbah dalam sebuah judul bukunya karena dari segi bahasanya sendiri, Al-Misbah berarti lentera, pelita, atau lampu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab berharap dengan adanya kitab tafsir Al-Misbah ini semoga dapat memberikan petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang masih mengalami kesulitan dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Digunakan oleh Quraish Shihab itu lebih menekankan pada munasabatnya, atau keserasian Al-Quran. Tafsir sejenis itu digolongkan yang dinamai dengan bil matsur,
bil matsur adalah tafsir yang berpegang pada satu riwayat yang sahih. Nah, ada lagi yaitu jenis tafsir biroi. Nah, biroi itu bisa dikatakan biroi karena uraian yang didasarkan oleh pemahaman akal atau rasio dalam penafsirannya. Untuk materi yang ketiga, yaitu metodologi penafsiran dalam tafsir Al-Misbah. Apa saja sih metode yang digunakan oleh beliau dalam menafsirkan Al-Quran? Dari berbagai metode penafsiran yang dilakukan oleh ulama tafsir, Al-Farmawi membagi menjadi 4 macam metode. Yang pertama yaitu metode tahlili, yang kedua adalah metode ijtimali, yang ketiga adalah metode mukoran, dan yang keempat metode maudhu'i. Quraish Shihab menggunakan gabungan dari metode-metode tersebut. Yang pertama adalah metode tahlili, karena beliau menjelaskan isi kandungan ayat-ayat tersebut dalam berbagai aspek. Yang kedua adalah metode mukoran. Beliau memaparkan dari ulama lain, entah itu ulama klasik atau ulama kontemporer. Dan yang ketiga adalah metode maudhu'i, karena beliau menjelaskan tema dalam setiap suratnya. Dari ketiga metode yang beliau gunakan, beliau lebih cenderung pada metode maudhu'i. Beliau lebih menekankan pada perlunya memahami kandungan atau makna Al-Quran secara bebas dan kontekstual, tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual, agar pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut bisa berfungsi pada kehidupan nyata. Tentunya dalam sebuah karya tidak ada yang sempurna, apalagi ini menyangkut pesan Allah secara sempurna. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir ini? Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, tafsir ini kontekstual dengan kondisi Indonesia. Yang kedua, tafsir ini kaya akan referensi yang disuguhkan dengan ringan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga adalah tafsir ini menekankan pada korelasi antar surah, antar ayat, antar akhir awal surat. Yang keempat, tafsir ini menekankan pada tujuan dari surah tersebut. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama adalah beliau terkadang tidak menyebutkan perawi dalam berbagai riwayat atau kisah. Yang kedua, terdapat perbedaan penafsiran dengan mufasir lainnya. Yang ketiga, beliau tidak menjelaskan pada footnote. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana penjelasan dari kelompok 8? Sangat menarik, bukan? Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Bapak Quraish Shihab itu lebih menekankan kepada pemahaman kontekstual, pemahaman Al-Quran secara kontekstual, bukan hanya tekstualnya saja. Karena Al-Quran itu sangat banyak memiliki pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian sistematika yang digunakan oleh Quraish Shihab itu ditekankan kepada munasabat atau keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Quraish Shihab dalam menafsirkan tafsir Al-Misbah ini memiliki corak kebudayaan dan kemasyarakatan. Nah, kemudian Bapak Quraish Shihab menggunakan metode gabungan dari metode tahlili, metode mukoron, metode maudhu'i. Nah, menurutnya penafsiran Al-Quran itu tidak sampai di sini saja. Bahkan dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang itu akan terus ada penafsir-penafsir yang bermunculan. Nah,
Demikian penjelasan dari kelompok 8. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Tetap di rumah saja karena virus corona tetap mengintai kesehatan kita. Jaga kesehatan semuanya. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.